Hai Shalom, salam damai sejahtera. Anda pemirsa Live Channel terkasih dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Tentu harapan saya Anda sama seperti saya dan juga sahabat kita, tamu kita, narasumber kita hari ini dalam program yang sudah Anda tunggu-tunggu, yaitu Renung. Bersama saya Andi Otniel. Inilah program Renung dari Live Channel dan narasumber kita pada saat ini adalah seorang hamba Tuhan, Romo, yaitu Romo Antonius Haryanto atau yang akrab biasa dipanggil beliau sebagai Romo Hari. Apa kabar Romo Hari? Baik Andi. Romo Hari, apa kegiatan pelayanan Anda sekarang ini yang Tuhan percayakan? Ya, saya kan bertugas di Komisi Kepemudaan KWI. Baik. Jadi sehari-hari memang pendampingan untuk orang muda. Dan di masa pandemi ini 90% itu by virtual. Jadi kami mendampingi 37 keuskupan dengan by virtual untuk pendampingan pengembangan orang muda. Itu semua generasi ya, millennials maupun juga alpha dan semuanya ya. Pastinya. Selama itu masuk generasi muda. Iya betul. Kalau Wow. range kami 13 sampai 35 tahun. Jadi yang dipercaya itu adalah satu misi untuk masa depan ya. Karena kalau kita bicara anak muda itu kita bicara tentang masa depan. Pasti ya. Oke, kita akan minta perkenanan Romo untuk memulai dengan memimpin doa pembuka. Silakan Romo. Ya, baik. Terima kasih Andi. Mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami boleh bersyukur atas segala rahmat-Mu dan kehadiran-Mu ke dunia ini sehingga kami semakin memahami Allah yang menyertai kami, Allah yang dekat dengan kami, Allah yang menuntun hidup kami. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan di Natal ini, semoga sukacita hidup kami boleh bangun berserta dengan Engkau dan kami semakin boleh dekat dengan Engkau dan kami semakin memahami apa artinya kehadiran-Mu ke dunia ini, yakni memberikan teladan kehidupan yang membawa pada keselamatan. Kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu untuk keluarga kami, untuk masa-masa pandemi ini sehingga kami boleh tetap kuat, tetap tabah dan tetap menjalani dengan penuh semangat. Ini semua kami mohon dalam perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Yes. Seperti yang Romo Hari sampaikan tadi, pemirsa, bahwa Natal itu identik dengan satu situasi, yaitu rasa sukacita di masa pandemi, khususnya COVID-19 ini, atau sebut saja di masa yang tidak biasa, ya, yang tidak normal gitu ya, masa yang mungkin sulit, mungkin juga ada hal yang membatasi ruang gerak kita dan lain sebagainya. Tentu secara khusus umat Katolik di dunia, secara umum dan juga khususnya di Indonesia, kira-kira himbauan perayaan seperti apa yang patut Romo sampaikan agar umat Katolik khususnya dapat menjalankan dengan baik dan juga penuh tetap dengan semangat? Ya, tentunya perayaan yang penuh sukacita gitu Ya. kan. Ini yang mau diajak oleh Yesus bahwa Dia hadir ke dunia ini untuk membawa kabar gembira, kabar sukacita kepada kita semuanya. Tetapi di masa pandemi ini tentunya berbeda. Iya, masa yang tidak biasa ini Tidak biasa pastinya ya. Ya, maka ada hal-hal yang penting yang kemudian mau diajak kepada kita. Tentunya gereja dan juga para pengurus gereja sudah memberikan yang terbaik dengan protokol dan sebagainya. Mungkin ada yang masih streaming atau mungkin ada yang daerah-daerah tertentu yang sudah bisa langsung boleh pergi ke gereja, tentunya dengan batas protokol. Tetapi Paus Fransiskus itu memberi ajakan kepada kita bersama bahwa kita diajak untuk menjadi saksi harapan, saksi solidaritas, dan saksi sukacita dalam perayaan ini sebagai umat manusia di masa pandemi ini. Bahkan di dalam Hari Orang Muda, Paus itu mengajak orang muda untuk menjadi pahlawan zaman sekarang yang tidak perlu terkenal. Sebagaimana pahlawan itu biasanya kan harus dikenal. Iya. Tapi justru beliau itu menghimbau bahwa jadilah pahlawan yang tidak perlu dikenal di masa yang tidak biasa ini. Iya, karena yang dia ajak adalah menjadi orang yang tidak lagi antusias untuk mengumpulkan harta atau menjadi kaya raya, tetapi mau menjadi orang yang mau peduli pada yang lain. Solidaritas pada yang lain. Kalau menurut sudut pandang Romo Hari pribadi ya, apa ya kira-kira yang melatar belakangi Paus Fransiskus itu menyampaikan hal ini? Ya, karena beliau itu merasakan saat ini ada persoalan besar di dunia kita adalah bagaimana kita membangun persaudaraan satu dengan yang lain. Itu sangat penting. Yesus datang ke dunia itu untuk membangun persaudaraan satu sama lain. Tetapi saat ini terjadi kompetisi yang sangat luar biasa, sehingga ada banyak korban, ada ketidakpedulian dan sebagainya. Dan pandemi ini akan sangat terasa sekali, ada banyak korban. Tidak hanya soal kesehatan, tetapi soal pendidikan juga, ekonomi juga, bahkan juga. keutuhan rumah tangga juga. Betul banget. Di masa ini,
tema Natal secara internasional dari Vatikan, apakah ada? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua adalah, karena kalau ada kan berarti satu komando nih kan. Nah kalau kedua adalah apakah kalau memang tidak ada, apakah secara khusus untuk di Indonesia ada tema yang diusung di masa pandemi ini? Silakan. Ya, tema secara umum untuk global dunia. Seluruh umat Katolik di Indonesia. Iya, itu sama sebenarnya tiap tahun juga, bahwa kehadiran Kristus itu membawa damai dan keselamatan, bahwa Dia hadir ke dunia ini untuk membawa kedamaian dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Jadi itulah tema Natal yang memang selalu diingatkan oleh Paus dari Vatikan, bahwa jangan lupa ada damai sejahtera, ada satu sukacita yang diberikan oleh Allah kepada dunia. Kira-kira seperti itu ya. Dan Indonesia sendiri dengan situasi konteks kita yang situasi sekarang, ada tema khusus dari Persekutuan Gereja Indonesia dan juga Konferensi Wali Gereja Indonesia KBI dan PGI. Itu diambil dari Matius 1 ayat 23 dan mereka menamakan dia Emmanuel gitu kan ya. Ini yang mau diangkat. Jadi bagaimana situasi dari, kalau kita melihat Matius 1 sampai 25 itu kan konteksnya soal silsilah Yesus, silsilah Yesus, dan kemudian ayat berikutnya di ayat 13 dan seterusnya itu digambarkan perjalanan Yusuf yang mengalami situasi kekhawatiran. Dia mau ngambil Maria enggak nih kan? Padahal Maria itu hamil, padahal mereka belum nikah gitu kan ya. Dia mau ngambil enggak? Tapi kemudian dia diteguhkan dengan mimpi, dengan kehadiran malaikat untuk meminta supaya Yusuf tetap mengambil Maria menjadi istrinya karena dia mengandung dari Roh Kudus. Dalam situasi kita tentunya tadi bicara soal pandemi, banyak kekhawatiran, banyak keprihatinan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan pada situasi inilah kemudian kita diajak untuk seperti yang dialami oleh Yusuf. Jangan takut untuk menjalani kehidupan kita. Baik, jadi dengan kata lain, Immanuel adalah tema Natal yang memang disepakati oleh KWI dan PGI sebagai tema yang diusung dalam perayaan Natal di masa pandemi atau masa yang tidak biasa seperti sekarang ini. Betul banget. Ya, Romo Hari, berkaitan dengan hal-hal yang kita lihat sekarang ini, perubahan aspek ekonomi, aspek tatanan kehidupan dalam masyarakat karena adanya pandemi secara global khususnya. Pandangan teologis Gereja Katolik melihat hal seperti ini, itu seperti apa pandangan mengenai wabah? Ya, yang jelas bahwa kita selalu diajak untuk bertanya gitu kan dalam refleksi kita, Tuhan itu mau bicara apa pada kita gitu kan? Tuhan mau bicara apa pada kamu, kepada kita semua, pada Andi, pada saya. Dan Paus Fransiskus juga seringkali mengajak, apakah ini menjadi bagian refleksi kita, perlakuan kita terhadap alam itu seperti apa? Karena ada banyak kerusakan ekologis saat ini. Dan 3 Oktober kemarin, Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik. Dalam dokumen itu dia menegaskan namanya Fratelli Tutti. Kita diajak untuk membangun solidaritas sosial global. Ada persoalan global yang terjadi saat ini, yakni kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa secara global. Kemudian dalam pandemi ini semakin menyadarkan ada banyak kesulitan yang dihadapi. Kemiskinan masih sangat besar. Dia selalu mengatakan kita itu membuang makanan itu banyak loh. 3/4 dari kebutuhan makanan dunia itu dibuang. Padahal ada 1/3 orang kelaparan. Kalau kita bisa mau berbagi, maka ada banyak orang yang terbantu. Maka dia ajak, kalau ada persoalan yang global, perlu suatu sikap solidaritas global dan kemudian juga jawaban-jawaban global. Maka dia mengajak untuk membangun persaudaraan bersama. Bumi ini adalah rumah kita bersama, bukan rumahnya Andi doang, bukannya rumahnya saya doang, tetapi rumah kita bersama. Maka kita diajak untuk bergandengan tangan membangun solidaritas bersama. Ya, jadi kita lanjutkan bahwa memang rupanya Paus Fransiskus secara khusus menghimbau setiap umat Katolik di dunia, bahkan di Indonesia, pandemi global, terus khususnya COVID-19, hal yang tidak biasa ini sebenarnya ada satu hal yang harus diingatkan, pesan yang terkait dengan solidaritas di sekeliling, alam, masyarakat, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan tema Natal dari Matius 1 ayat 23, ada satu kata yaitu yang disebut sebagai Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Apa korelasi dari Immanuel ini dengan yang terjadi sekarang dari sudut pandang Gereja Katolik?
Baik, jadi Emmanuel itu kan dari bahasa Ibrani gitu kan ya. El itu Allah, Emanu itu beserta kita, Allah beserta kita. Ini yang mau menegaskan kita bersama untuk kita bahwa dalam perjalanan kehidupan kita itu Allah selalu beserta dengan kita. Nah, dalam konteks kita saat ini adalah ada banyak hal yang membuat kita itu perih, sedih gitu kan ya, berduka. Ada banyak orang yang meninggal karena pandemi corona ini. Betul. Ada berapa puluh ribu, berapa juta di dunia ini yang meninggal. Saudara-saudari kita, orang-orang yang dekat kita seringkali mendengar, orang yang kita kenal, bahkan orang yang terdekat, bahkan keluarga kita meninggal dunia, itu kan menjadi berita yang menyedihkan. Ada banyak orang yang menganggur. Di Maret kemarin ada kabar 3 juta pengangguran. Mulai September ada 10 juta, menaik lagi 11 juta dan menambah terus gitu kan ya, orang yang mengalami kesulitan juga, anak-anak juga mengalami persoalan karena mereka tidak bisa ketemu dengan teman-temannya. Situasi-situasi ini yang kemudian kita mau ajak bahwa Allah itu beserta dengan kita. Dia selalu menyertai kita. Ini penegasan yang mau diajak, sehingga saya sendiri bersyukur gitu kan ya, kalau kita hidup bersama di Indonesia ini, meskipun ada banyak keprihatinan, ada banyak berita syukur bahwa meskipun mengalami kesulitan ternyata ada banyak orang yang mengulurkan tangan. Tapi saya tertarik untuk menanyakan satu pertanyaan secara eksposisi nih Romo Hari mengenai tema Natal yang diusung di Matius 1 ayat 23 itu. Barangkali Romo Hari bisa jelaskan beberapa hal secara singkat dan sederhana. Boleh ditarik dari sisi historisnya, lalu kemudian bisa secara politik, sosial, budayanya mengenai tema Natal di tahun ini, di masa yang tidak biasa ini. Silakan. Ya, baik. Ini Matius ini kan sosok yang menarik kalau ini diambil dari perikop Matius gitu kan. Matius itu kan Lewi, pemungut cukai yang kemudian ketika dipanggil Yesus dia kemudian mengalami pertobatan. Betul. Ada perubahan yang begitu luar biasa ya, 180 derajat itu berubah drastis. Pertobatan itu kan membutuhkan sebuah keputusan yang tidak mudah. Sering kita juga harus membuat keputusan, dan perubahan itu kan juga tidak nyaman. Tapi ketika kita mau berubah, itu akan memunculkan pertumbuhan. Di saat ini mungkin kita kayak dipaksa untuk berubah. Dan kita mengambil situasi ini, Allah selalu beserta kita loh, jangan takut loh. Seperti ketika Musa itu dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu kan, dia gentar juga gitu kan. Tetapi Tuhan lagi-lagi bersabda kepada dia, jangan takut karena saya beserta dengan kamu. Saya beserta dengan kamu. Seperti Yeremia juga mengalami situasi itu juga gitu kan. Ketika dia dipanggil, nggak mungkin, saya masih muda, saya tidak pandai bicara dan Tuhan lagi-lagi mengatakan, jangan takut, aku beserta dengan kamu. Dan persis pada kondisi situasi sekarang ini, Tuhan menegaskan kita, pada kita semua bahwa Ia beserta dengan kita, sehingga kita tidak takut untuk membuat keputusan, tidak takut untuk berubah, karena dari situlah kita nantinya akan berkembang. Dan peristiwa Natal dengan lahirnya Allah dalam perwujudan manusia sebagai bayi Yesus di palungan, dikelilingi oleh orang tuanya yang juga mengalami peristiwa ketakutan pada saat itu ya kan, itu juga bisa dikatakan mungkin bukan pandemi seperti kita. Situasi tidak biasa karena apa? Karena biasanya kalau lahiran kan, wah punya anak ya senang. Kalau mereka zaman dulu kan ketakutan karena ada Raja Herodes yang takutan banget. Semua putra sulung yang usia sekian tahun harus dibunuh semuanya kan gitu. Jadi mereka juga justru malah ketakutan juga, dan ketakutan yang sama barangkali walaupun situasinya tidak sama, tetapi ada satu jaminan berarti kalau saya lihat dari yang Romo Hari sampaikan tadi, bahwa apapun keadaan kita, keadaan Anda saat ini, ada Allah yang selalu menyertai. Dan itu sudah dibuktikan dari zaman Musa, Yosua juga sampai dibilangkan jangan kecut dan tawar hati gitu kan. Karena memang biasanya itu yang terjadi dalam kehidupan kita, rasa kecut dan tawar hati itu. Tapi mungkin bisa dijelaskan Romo Hari secara practically, memunculkan itu supaya tetap yakin bahwa ini nggak biasa, tapi Allah seperti biasa menyertai umat manusia. Silakan Romo. Kita pada kondisi ini kan bahasa kita kan new normal gitu kan ya, atau habitus baru gitu kan. Kita perlu membuat habit yang baru, betul. Ya, keputusan itu kadangkala menjadi tidak mudah, tetapi keberanian membuat keputusan membuat kita membuat langkah. Membuat langkah itu menjadi penting. Karena kalau kita hanya diam saja, maka kita tidak tahu apakah kita langkahnya baik atau tidak gitu kan ya, atau diam seperti mayat aja gitu kan, diam, padahal kita diberikan rahmat kehidupan.
membuat keputusan itu kadangkala bisa jadi salah gitu kan, tapi nggak apa-apa. Tapi kita belajar dari kesalahan karena kita telah membuat keputusan. Menarik sekali. Dari pandemi ini kan kerasa banget gitu Betul. kan, semua orang diajak untuk membuat keputusan-keputusan. Betul. Dan yang pasti ada berisiko, banyak gitu beberapa ya. kekeliruan kecil ya, kira-kira seperti betul itu. banget gitu kan ya. Dari yang awalnya bisa ketemu nggak ketemu, biasanya jualannya manual jadi online gitu kan, itu kan keputusan-keputusan besar yang Ya. bisa jadi membuat kita ragu. Tetapi di sini kita ditantang untuk membuat keputusan. Apakah saya mau membantu tetangga saya atau tidak? Nanti kalau saya membantu nanti kena COVID atau enggak? Tetangga kena COVID. Itu kan kita butuh keputusan-keputusan yang jelas gitu kan ya. Bahwa di sekitar kita membutuhkan uluran tangan kita. Tidak bisa kita mengatakan, oh saya nggak mau bantu dia, nanti takut tertular gitu kan ya, dan sebagainya. Ada langkah-langkah yang tentunya kita diberikan kebijakan untuk membuat langkah yang tepat. Sehingga kita tidak hanya diam tetapi berani membuat keputusan itu. Iya, dan keputusan yang diambil itu tidak hanya baik untuk secara sesama manusia saja, tetapi juga sebagaimana yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada umat Katolik di dunia, bahwa ada ekologi-ekologi yang di sekeliling kita, ada habitat-habitat di sekeliling kita yang memang harus kita perhatikan. Dan kita lihat yang awalnya tidak pernah tertarik untuk mengambil keputusan punya hobi bertanam, bercocok tanam, sekarang lagi sekarang akhirnya lagi hits juga. Nah, tanpa kita sadari secara langsung itu akan memberikan suatu dampak yang positif. Udara lebih segar, kemudian kita juga lebih fresh, dan kita juga lebih memperhatikan keadaan sekeliling kita, rumah kita sendiri. Apalagi kita juga akan memperhatikan orang di sekitar kita. Banget ya. Kalau Yusuf, ayahnya Yesus itu tidak berani membuat keputusan. Wah, saya rasa itu keputusan yang sulit itu. Ya, Betul. Bisa jadi menjadi pria yang tidak bertanggung jawab, kabur gitu kan. Betul. Ya. Itu keputusan yang mungkin bisa membuat beda gitu kan alur sejarahnya gitu kan ya. Yesus yang mengalami kesulitan gitu kan. Tetapi karena Yusuf berani membuat keputusan yang berani membuat langkah mengambil Maria. Sudut pandang pribadi Romo Hari, yang mendasari seseorang bisa mengambil keputusan dan yakin bahwa Allah itu tetap menyertai saya. Kira-kira faktor apa, Romo? Ya, yang pertama bahwa kita masing-masing kan sudah diberikan nilai-nilai hidup gitu kan. Nilai kristanitas, nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan sebagainya. Itu yang dipegang pertama gitu kan ya. Yang kedua adalah berani untuk dialog dengan Tuhan. Setiap kali ketika kita mau membuat keputusan, tolong beri waktu jeda dulu. Oh ya, saya membuat keputusan ini, saya sudah mengambil nilai-nilainya, baik buruknya dan sebagainya sudah saya pertimbangkan. Sebelum melangkah, tolong dialog dengan Tuhan dalam doa. Tuhan, apa yang Kau kehendaki atas hidupku? Kalau saya membuat keputusan ini, semoga sesuai dengan kehendak-Mu. Baru melangkah. Dialog sama Tuhan sudah banyak nih yang dilakukan hari-hari ini karena sudah banyak di rumah. Bagaimana dengan dialog di masyarakat plural sebagai identitas gereja Katolik di masa pandemi ini berkaitan dengan konteks Immanuel? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Iya, saya senang banget di Indonesia itu ada berbagai upaya. Kemarin saya juga dengan teman-teman muda berjejaring bersama dengan berbagai agama yang lain dan kepercayaan yang lain untuk mengupayakan membantu mereka yang terdampak pandemi corona ini. Ya. Jadi persaudaraan itu dibangun atas dasar kita itu mendapat matahari yang sama loh, nafas dari udara yang sama loh. Bumi ini adalah rumah kita bersama. Maka mari kita ada persoalan, ada keprihatinan bersama. Mari kita saling bergandengan tangan, tidak mengatakan soal perbedaan, tetapi soal kemanusiaan bersama. Ya, Romo, sebelum masa Natal itu kan kita biasa mengenal ada masa pranatal ya, katakanlah semasa Advent lah seperti itu ya, masa Advent. Boleh mungkin jelaskan Romo Hari kepada pemirsa Live Channel pengertian masa Advent dalam tradisi gereja Katolik secara khususnya, silakan. Ya, dalam gereja Katolik itu ada masa Advent atau kata dasarnya Adventus itu penantian. Kita diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan. Jadi sebelum merayakan kelahiran Tuhan kita diajak untuk menanti, itu ada 4 minggu. 4 minggu ya. Dulu 6 minggu tetapi kemudian diperpendek menjadi 4 minggu. Dalam setiap minggu itu ada topik-topiknya. Seperti apa biasanya, Romo? Ya, minggu pertama itu kurang lebih diajak untuk membangun harapan. Jadi topiknya adalah
harapan. Jadi kita diajak untuk membangun harapan bahwa kehidupan kita itu kan panjang, ada masa depan, gitu kan ya, ada mimpi yang harus kita bangun bersama, ada harapan bahwa keselamatan akan datang, dia akan datang. Maka membangun harapan. Itu minggu pertama tuh biasanya ya. Minggu keduanya? Minggu kedua adalah kesetiaan dan cinta. Itu langsung jadi satu tuh. Jadi setelah topik harapan, minggu kedua tuh kesetiaan dan cinta. Iya. Boleh dijelaskan kenapa kesetiaan dan cinta ini jadikan satu? Ya itu menarik ya. Karena berkaitan dengan cinta itu kan soal komitmen. Jadi seringkali saya kalau pasangan suami istri bicara soal cinta, I love you gitu, bener nggak gitu kan ya. Cinta itu soal komitmen gitu kan ya, tidak hanya asal ngomong cinta tetapi kamu komit enggak. Sehingga pada saat mengalami persoalan, saat jatuh miskin kamu tetap komit enggak? Kalau kamu komit berarti kamu cinta. Yesus itu kan komit sampai dia lahir dan kemudian mati di kayu salib itu karena komit. Apalagi di masa pandemi atau yang masa tidak biasa seperti ini. Betul sekali. Maka ya, topik yang kedua adalah soal kesetiaan dan cinta. Topik dan yang ketiga? Ketiga itu adalah gaudete, istilahnya adalah sukacita. Apa gaudete? Gaudete. Gaudet ya. Gaudete, sukacita. Sukacita. Itu biasanya dilambangkan kalau di Katolik kita ada lingkaran Advent yang warnanya ungu itu lambang pertobatan dan sebagainya. Dan kemudian di lingkaran ini warna lilinya adalah lebih ke arah ungu muda gitu karena sukacita. Karena yang kita harapkan itu sudah hampir tiba. Yang bisa memberikan satu rasa bahagia, kira-kira seperti itu ya. Dan minggu keempat adalah kedamaian. Jadi selama 4 minggu itu ada upaya kita bersama untuk membangun semangat pertobatan itu. Jadi bagaimana kita kedatangan penyelamat kita itu kita memantaskan diri, kita menjadi orang yang pantas untuk menyambut kedatangannya. Maka selama 4 minggu itu menjadi masa pertobatan, masa evaluasi, masa refleksi. Gue udah gimana sih hidup saya gitu kan ya, dengan sesama seperti apa, dengan Tuhan seperti apa relasiku gitu kan ya. Ini yang kemudian diajak untuk evaluasi. Bahkan ada kemudian agenda untuk masa pertobatan gitu kan ya. Ada namanya diharapkan di Natal ini sebelum merayakan Natal adalah sakramen pertobatan. Seperti apa itu Roman? Sakramen pertobatan. Jadi kita diajak untuk mengevaluasi diri, terus kemudian ketika kita bagaimana relasimu dengan sesamamu gitu kan ya. Apakah ada sesuatu yang kemudian mengganjal, ada situasi salah dan sebagainya. Relasimu dengan Tuhan seperti apa? Dan kemudian di situ diajak minta untuk mengaku dosa ke imam, untuk menerima pengakuan dan juga nasihat dari situ, dan kemudian membarui dengan niat baru. Apa yang mau saya upayakan lagi untuk menebus kesalahan saya, tindakan konkret yang mau saya lakukan. Apa yang membedakan antara saya datang ke katedral langsung mengaku dosa di hadapan Romo dengan masa Advent sebelum Natal ini? Yang membedakan di bagian mananya? Ya, yang membedakan adalah kalau reguler masa biasa atau masa umum itu kan kita tidak dalam rangka mempersiapkan itu beda banget gitu kan ya. Tapi kalau ini akan sangat kerasa banget dengan kata-kata Yesus, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Kayak gitu-gitu kan. Itu lo diingatkan nih kedatangan Tuhan itu udah dekat nih. Apakah itu tradisi yang memang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Katolik khususnya di Indonesia, atau memang semua umat Katolik di dunia akan melakukan itu, atau ada tradisi yang memang masih dilakukan atau sudah tidak berlaku lagi? Silakan Romo Hari. Ya, baik, terima kasih. Di dalam gereja Katolik memang tradisi menjadi bagian dalam pengembangan iman umat. Jadi ada tradisi, ada kitab suci, kemudian juga ada hukum-hukum gereja, atau kemudian dari bapak-bapak gereja doktrin dan kemudian ensiklik dan sebagainya itu. Dan tradisi ini menjadi bagian yang bisa menumbuhkan perkembangan umat. Jadi apa yang dilakukan, kesalehan yang dilakukan oleh umat dari masa lalu 2000 tahun yang lalu atau berapa ribu tahun yang lalu, dan kemudian dilakukan terus-menerus, dan ternyata ini mengembangkan dan menumbuhkan iman umat kedekatan dengan Tuhan. Maka Advent ini menjadi tradisi semua gitu kan ya. Berarti ini Advent termasuk tradisi Natal untuk umat Katolik yang masih dilakukan sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, Romo, waktu kita tidak panjang karena memang ada begitu banyak pembatasan, tetapi saya percaya yang Romo Hari sampaikan di beberapa menit terakhir ini akan memberikan satu wacana dan juga kekuatan yang akan menembus setiap batasan, supaya di Natal ini sekalipun ada pembatasan tidak biasa, tapi kita boleh mengalami terobosan gitu ya, kira-kira seperti itu. Apalagi temanya luar biasa, simple tapi menurut saya powerful. Allah menyertai kita. Romo Hari silakan.
Ya, Tuhan itu berserta dengan kita, maka kita jangan takut dan jangan ragu untuk membuat keputusan dan melangkah untuk menjalani kehidupan kita. Di Natal ini saya berpesan untuk yang pertama adalah mari kita kembangkan budaya hemat, mengganti budaya buang, karena seringkali kita menjadi pribadi yang seringkali mudah untuk membuang, membeli dan kemudian membuang. Maka di Natal harapannya ada banyak hal yang kita lakukan dengan recycle, mungkin membuat kandang Natal dengan barang-barang bekas dan sebagainya, membuat pohon Natal dengan barang bekas dan sebagainya, dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengganti budaya buang dengan budaya yang hemat. Yang kedua, mari kita kembangkan budaya untuk menjaga kesehatan sebagai ganti budaya kematian. Karena saat ini di masa pandemi ini Tuhan beserta kita mengajak kita untuk memperjuangkan kehidupan. Maka mari kita saling menjaga, ikuti protokol, jangan kemudian main-main, saya beriman pada Tuhan, ngapain saya harus pakai masker dan sebagainya. Beriman itu juga pakai kebijakan, itu penting. Maka mari kita kembangkan budaya kehidupan sebagai ganti dari budaya kematian. Yang ketiga, mari kita juga menjadi pribadi yang hemat, menggantikan budaya konsumtif ya. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan dan sebagainya. Mari kita menahan diri dulu untuk tidak belanja banyak gitu kan ya. Ada banyak orang yang tidak bisa bekerja, ada banyak orang yang tidak bisa makan. Kalau kita masih punya rezeki, bagikan kepada mereka. Dan mari kita budayakan untuk semakin dekat dengan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita gitu kan ya. Kalau Tuhan beserta kita, pasti kita juga beserta dengan Tuhan. Ya, harapan kami sepanjang tahun ini setiap program di Gelontorong Allah Live Channel adalah program yang akan selalu memberikan suatu edukasi, tapi juga motivasi dan inspirasi menuju pertumbuhan kita sebagai orang percaya, khususnya umat Katolik di Indonesia. Saya Andi Otna dan Romo Hari mewakili seluruh kru tim yang solid dalam renung ini bersama Anda, pemirsa setia Live Channel terkasih. Kami ucapkan bersama-sama Selamat Natal.